Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ada 3 saudara, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau yang tidak baik itu sudah nggak ada hitungannya, betul saudara. Kalau secara pikiran kita aja nggak baik, atau secara hati kita nggak baik, itu nggak masuk hitungan, betul saudara. Karena kehendak Allah selalu yang baik, dan yang berkenan, dan yang sempurna. Seringkali saudara tahu, tadi ayat 10 berkata, Tuhan sudah menyediakan kendaraan percepatan dan kendaraan kemenangan buat setiap kita. Betul saudara? Mulut kita bisa mengata-kata seperti itu. Tapi firman Tuhan ada yang ngomong seperti ini saudara. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku Tuhan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala itu nakutin atau ngelucuin saudara. Nakutin saudara, bukan kayak kelinci saudara. Kelinci nggak gigit, gigit paling cuma kremet. Kalau serigala itu memangsa, betul saudara? Tuhan ngomong, Yesus sendiri ngomong, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini berbicara apa sih saudara? Cerdik itu masalah ini loh saudara. Yang di kepala ini loh. Pikiran ini loh. Betul? Cerdik itu bukan di sini. Atau bukan di perut. Saya cerdik. Saya lapar ya. Saya cerdik. Enggak. Saya cerdik. Dan Tuhan ngomong, cerdik seperti ular. Cerdik itu masalah pikiran. Dan kalau selanjutnya Tuhan ngomong, dan tulus seperti, itu urusannya apa saudara? Heart, hati ini loh. Bukan saya tulus. Wah, orang nggak benar ini. Ngomong tulus kok di sini, konslet. Tulus tuh urusannya di hati. Untuk kita percaya Tuhan, hati ini gampang. Untuk percaya janji Tuhan itu, hati ini akan berkata, yes, amin. Betul saudara? Tapi dibutuhkan cerdik seperti ular. Dan itu masalah pikiran saudara. Dan hari ini saya mau ngomong, dari kecil mungkin seringkali kita diomongin, gini. Dan itu sadar gak sadar, itu membentengi pikiran kita. Menolak apa yang kehendak Tuhan. Menolak apa yang menjadi firman Tuhan. Seperti contoh, setiap pagi kita kan baca pengakuan iman. Kita baca deklarasi. Percaya enggak? Mungkin dengan mulut, dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Ya betul. Tadi ayat 10 ngomong Tuhan memberikan kita kendaraan percepatan. Tapi pikiran ini seringkali ngeblok. Kendaraan apa Tuhan? Saya aja gak punya kendaraan kok. Saya aja masih naik becak kok Tuhan. Saya aja masih naik gojek kok Tuhan. Buat beli motor aja gak bisa kok. Boro-boro beli mobil. Kendaraan percepatan apa lagi Tuhan? Kendaraan kemenangan apa lagi? Pikiran ini yang ngeblok. Karena kita ngelihat apa? Kita ngelihat kenyataan. Anakku belum bertobat kok. Anakku belum sembuh kok Tuhan. Suamiku belum bertobat.
Istriku belum bertobat kok. Ekonomiku belum pulih kok. Mau apa lagi Tuhan? Seringkali pikiran kita ini lebih dari hati kita. Makanya Tuhan ngomong, nah kamu itu aku utus ke dalam dunia yang penuh dengan serigala. Serigala itu gak lembut, serigala itu galak. Tapi kamu harus cerdik seperti ular. Dan pikiran ini, itu masalah dalam hidup kita. Amin saudara. Sangat masalah. Sangat masalah. Nah gimana caranya kita bisa menghancurkan benteng pikiran ini? Kita mau baca ayatnya saudara. Saya ini orang yang pemikir saudara. Semua diukur dengan pikiran. Semua diukur dengan yang namanya teorinya apa? Dasar firmannya apa? Ya mungkin orang ngomong, wah back to Bible. Ya, tapi semua diukur dengan pikiran saya. Hari ini kita mau baca saudara. Pikiran ini yang membuat kita ini gak bisa nyantol, gak bisa connect. Seringkali wifi-nya surga gak nyampe dalam pikiran kita. Karena pikiran kita gak sekonek sama pikiran surga. Betul saudara? Efesus 4 ayat 21. Maaf saudara, bukan ayat itu. Amsal 23, langsung kita Amsal 23. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Setiap kita, pikiran itu menjadi perhitungan kita, saudara. Jadi kalau pikiran kita itu mempengaruhi lebih daripada firman Tuhan, maka yang jadi kita nggak bisa sederap, sejalan, sepakat dengan surga. Betul saudara? Dan janji Tuhan nggak jadi dalam hidup kita. Dua Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ini ayat yang luar biasa saudara. Kita ini berperang melawan pikiran kita loh sebenarnya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Berikutnya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat selanjutnya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Siasat orang tuh dari pikiran orang bukan sih? Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada, ini ayat buat peperangan, tapi buat merangin roh jahat. Tapi seringkali kita nggak merangin roh pikiran kita sendiri loh. Kita seringkali kebanyakan perang, seringkali kita banyak nengking, tapi ternyata yang di dalam ini loh lebih bahaya. Ngeblok semua apa pengenalan akan Tuhan, ngeblok semua. Di sini ngomong menentang pengenalan akan Allah, dan kami mau menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seperti di ayat yang awal yang kita baca, Roma 12 ayat 2 berkatakan, betul saudara? Jangan seperti dunia ini. Jangan seperti dunia ini. Betul saudara? Amsal 19 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Jadi cara untuk meruntuhkan pikiran kita itu apa? Lakukan firman Tuhan, saudara. Simple. Taat. Lakukan. Just do it. Bukan duit. Just do it. Lakukan aja. Percaya nggak percaya, lakukan. Ini ada ayatnya, saudara. Di Lukas, ini Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri ngomong sama murid-muridnya. Murid-muridnya bersama-sama Yesus, mereka aja yang dipilih Yesus, mereka aja berperang dengan pikiran mereka. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ini ngomong loh sama Tuhan, saudara. Simon itu ngomong, berdialog. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat berikutnya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat selanjutnya kita lihat. Dapat banyak ikan, betul? Artinya apa? Just do it. Apa yang Tuhan omong, firman itu ya dan amin. Lakukan. Dan itu akan meruntuhkan segala pikiran kita ini. Mungkin gak make sense. Betul saudara? Gak make sense. Jujur misalnya kita mau baca Alkitab atau kita mau saat teduh. Mungkin ada kerjaan yang belum bisa ditinggal. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi di hati ini ngomong, ayo baca firman. Ayo saat teduh. Seringkali kita ngomong, nanti. Nah nanti ada waktunya sendiri. Tapi seringkali kita ini gak taat. Betul saudara? Suruh nyembah, apaan sih? Enggak lah, enggak mungkin lah. Suruh memberi. Itu loh, dengar ada hamba Tuhan begini. Di hati ini ngomong, tabur. Tapi pikiran ini ngomong, ya besok masih ada tagihan yang belum dibayar. Besok masih ada bahan baku yang harus dibeli. Besok harus ada uang sekolah yang harus dibayar. Besok harus ada kebutuhan yang harus dilakukan. Seringkali kita meredam suara itu. Dan kita mengabaikan firman itu. Mengabaikan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Dan akhirnya apa? Kairosnya hilang, saudara. Lewat. Hari-hari ini waktunya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Betul saudara? Kita gak bisa ngantung lagi sama orang. Kita gak bisa ngantung sama orang-orang yang dulu kita gantungin. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau harus menetapkan kehidupanmu. Ke depan ini gak tambah gampang saudara. Saya percaya. Tapi inilah waktunya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti Simon tadi ngomong. Rasanya gak mungkin. Yang sudah semalaman kok. Saya ngambil ikan, jala ikan gak dapat. Tapi karena Tuhan yang ngomong. Aku mau melakukannya. Gak make sense. Tapi aku mau melakukannya. Dan ketika ketaatan itu berjalan dengan yang namanya iman, itu menjadi sesuatu yang sempurna. Itu ayatnya ada saudara. Yakobus 2 ayat 22. Pernah dengar ini? Iman itu bisa bekerja sama loh. Imannya Tuhan sama perbuatan kita itu bekerja sama. Pernah dengar ayat ini? Saya bukain ayatnya. Yakobus 2 ayat 22.
Yakobus 2 ayat 22. Berkata seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatanmu dan perbuatanku, iman itu menjadi sempurna. Amin saudara. Iman itu apa yang kita percayai tapi belum kelihatan, betul? Iman itu adalah seperti jangkar. Saya pernah ngomong, betul saudara? Seperti jangkar. Apa yang kita imani? Apa yang kita percayai? Apa yang kita inginkan? Itu belum ada. Tapi kita ngomong, aku percaya Tuhan, aku punya iman. Dan iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Betul saudara? Kalau kita nggak ngelakuin, sampai kapanpun nggak akan dapat. Harus dilakukan. Harus melangkah. Maka akan jadi iman yang sempurna. Betul saudara? Tuhan Yesus memberkati kita semua.